Yang fardu ain kalau tidak kita kaji, maka kita tanggung sendiri-sendiri nanti di akhirat. Yang fardu kifayah kita tidak pelajari, masih ada orang pelajari, masih ada selamat karena masih ada yang tanggung jawab, masih ada yang menuntut ilmu tersebut. Nah, contoh ilmu yang ada di kaji malam ini fardu ain, ini bukan fardu kifayah. Jadi setiap orang akan kita tanggung jawab tentang bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Mari kita sifat 50. Sekarang kita atrek dulu lagi karena ada hal yang masih menjadi pertanyaan. Ats-tsalitsatu wal arba'una al-amanah. Ada sifat yang kemarin kita kaji pada diri Nabi, itu disebut dengan sifat amanah. Wajib Nabi itu amanah. Amanah. Kalau kita bilang amanah berarti terpercaya. Sehingga Nabi itu disebut al-amin karena ada amanah pada dirinya. Ada sifat pada Nabi itu bisa dipercaya. Halo. Pada diri. Ini kayaknya ada alis baterai itu, Pak. Hidup lagi. Pada diri Nabi itu ada sifat amanah. Artinya ketika ada amanah pada diri Nabi, berarti orangnya itu disebut dengan nama al-amin. Maka Nabi itu digelar dengan nama Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Bagaimana tidak bisa dipercaya oleh manusia? Allah Ta'ala saja percaya. Jangankan manusia, Allah Ta'ala saja percaya, apalagi manusia. Maka orang-orang kafir sebelum muncul konflik dengan Rasulullah, sebelum Rasulullah menyebarkan Islam, diangkat jadi Nabi, mereka percaya sekali dengan Rasulullah. Jadi nggak ada satupun yang pernah mengatakan Rasulullah itu pernah bergunjing, Rasulullah pernah berbohong, Rasulullah pernah menipu, Rasulullah pernah khianat, tidak pernah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak pernah beliau itu melakukan hal yang tidak amanah. Sejak beliau kecil, kemudian anak-anak, kemudian beliau menjadi remaja, kemudian beliau menjadi orang tua, dan akhirnya beliau diangkat menjadi Rasul. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun melakukan hal khianat. Apa arti amanah? Nah, ini dikaji kemarin sudah dijelaskan. Ismatuhum minal wuquf fi muhramin. Allah Ta'ala jaga mereka jatuh di dalam perkara yang diharamkan, ataupun daripada perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, makruh. Jadi kalau kita bisa bandingkan, jangankan yang muharram sesuatu yang diharamkan, atau muhram sesuatu yang diharamkan, makruh saja itu mereka terjaga. Makruh saja mereka itu terjaga. Artinya begini, ada satu pertanyaan yang mungkin bapak-bapak mungkin jadi pertanyaan juga. Berarti ini kan bukan untuk Nabi saja, bukan untuk Rasulullah saja. Berarti ini semua Nabi dan Rasul itu bersifat dengan sifat ini. Semua Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat amanah. Artinya terpercaya. Apa arti terpercaya? Terpelihara dari perkara yang makruh dan yang diharamkan. Kalau ini bukan hanya sifat bagi Nabi Muhammad, berarti semua Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat ini. Maka mulai dari Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka bersifat dengan amanah. Kalau bersifat dengan amanah, berarti mereka satu kali pun tidak pernah melakukan dosa. Ya, berarti semua Nabi menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berkhianat, melakukan dengan secara sengaja hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, baik dalam bentuk makruh maupun dalam bentuk muhram, ataupun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pertanyaannya yang kita tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh mengatakan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini, kau jadi orang zalim. Jadi ada mendekati dan makan, maka masuk dalam kelompok orang zalim. Kan gitu. Dilarang makan tapi dimakan, maka jadilah orang zalim. Karena udah menjadi orang zalim, diusir dari surga. Udah diusir dari surga, turunlah ke bumi dan kemudian beranak pinak di bumi. Pertanyaannya,
Ketika Adam di dalam surga dilarang makan buah khuldi, kalau makan menjadi orang zalim. Maka ketika Adam ini berada di dalam surga, ternyata Adam melanggar. Pertanyaannya, kan Nabi Rasul itu maksud, kenapa bersifat dia dengan sifat amanah? Wajib dia. Apa itu wajib menurut tauhid? Sesuatu yang tidak terlintas di akal, tiadanya. Harus ada. Apa? Amanah. Harus ada amanah. Pada Nabi itu harus ada amanah. Gak mungkin Nabi itu jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi fakta sudah ada. Jadi antara fakta dengan teori tidak sesuai. Fakta lain, teori lain. Teorinya mereka Nabi maksud, faktanya ada Nabi yang melanggar. Bagaimana ayah jawab? Bagaimana dia jawab? Nabi Adam zalim. Buktinya apa? Dia makan walaupun dia akhirnya terusir dari surga. Jadi bagaimana kita menjawabnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Boleh enggak kita katakan khusus Adam pernah buat dosa, Nabi yang lain enggak pernah? Berarti ada pengecualian Nabi Adam. Dan itu pun cuma satu kali bikin dosa. Berarti Adam tidak amanah karena sekali pernah melakukan dosa. Kalau begitu jawabannya, berarti ada Nabi yang tidak amanah. Betul tidak? Betul tidak? Kalau tidak, kenapa dikatakan dalam Al-Quran? Dikatakan Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitan wa akhrajahuma mimma kana fi. Ya kan? Maka syaitan kemudian menggelincirkan, membuat Adam itu tergelincir daripada hukum Allah. Fa'azallahuma syaitan, kemudian keduanya ditergelincirkan oleh syaitan. Wa akhraja minhuma dan Allah mengeluarkan mereka berdua dari dalam surga. Dari semua nikmat yang ada dalam surga dikeluarkanlah Adam dan Hawa darinya. Dan fazal masyaitan wa akhraja maka dan kami katakan dan kami katakan kepada mereka Adam dan Hawa, qulna bitu min hajamnya, keluar kalian semua. Diusir. Qulna bitu min hajamnya, keluar kalian semua dari surga tersebut. Qulna bitu min hajamnya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menghukum Adam keluar dari surga akibat melanggar larangan di dalam surga. Jadi kita tidak meyakini berarti ada nabi yang tidak amanah, berarti ada nabi yang tidak yaitu patuh dalam perintah Allah Ta'ala, sedangkan bersifat dengan sifat amanah ini hukumnya wajib. Jadi kita selidiki. Nabi Muhammad pernah tidak melakukan kesalahan? Nabi Muhammad pernah tidak melakukan kesalahan? Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Sengaja enggak, lupa mungkin ada. Sengaja enggak, lupa mungkin ada. Tapi itu masih dalam koridor untuk tasyri', untuk menetapkan sebuah hukum syariat dan disengajakan oleh Allah Ta'ala lupa. Ini kita kembali lagi kepada kajian ini sama seperti kasus yang terjadi pada Rasulullah disebutkan di sini. Jadi Rasulullah dan semua nabi-nabi dan rasul mereka terpelihara jatuh di dalam perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengannya baik zahir maupun batin, karena maksiat ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Dan sebagaimana nanti akan ada dijelaskan di dalam firman Allah Ta'ala bahwa mereka para nabi tersebut terpelihara daripada yaitu maksiat lahiriah, umpamanya zina dan meminum khamar, wal ithmi dan bohong ataupun dusta. Jika yang demikian yang serupa dengan larangan-larangan yang zahir. Wa asaba batinahu minal hasad wa riya. Demikian juga halnya Nabi dan semua Rasul, mereka terlindungi, terpelihara batin mereka daripada dengki, daripada riya, wa hubbud dunya, cinta dunia.
hingga yang lain daripada demikian yang serupa demikian tersebut dari semua hal yang dilarang menurut agama secara batin. Jadi Nabi kita semua Nabi itu terpelihara dari dosa zahir lahiriah dan dosa batin. Dosa zahir bagaimana? Zina, mencuri, membunuh, minum khamar, berdusta, memaki, mencaci, itu tidak pernah. Kalau dosa batin, hati mereka tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah dendam, tidak pernah marah, tidak pernah ujub bangga, tidak pernah. Jadi mereka terlindungi daripada hal tersebut. Dan itu pengertian maksud terpelihara. Zahir dan batin mereka terpelihara daripada maksiat kepada Allah Taala. Dan tadi kan sudah kita pancing pertanyaan tadi. Adam bagaimana? Nabi Muhammad SAW melanggar, yaitu memakan buah khuldi. Jadi buah khuldi ini apa hukumnya? Haram dimakannya, karena ada larangan di situ. Wala taqraba, jangan engkau dekati. Berarti kalau al-amru lil wujub wa nahyu, berarti wa nahyu al-amru lil wujub. Kalau perintah itu tujuh kepada makna perintah, berarti maknanya wajib. Kalau larangan berarti menunjuk kepada makna haram. Berarti kalau wala taqrabat, jangan engkau dekati, berarti haram mendekati. Dan sekurang-kurangnya makruh saja tidak boleh, apalagi haram. Kalau untuk Nabi ya. Maka dikatakan di sini, walau suratan, meskipun satu kali saja perbuatan itu dilakukan. Nah ini maksud mereka itu dari semua dosa zahir dan dosa batin. Walau suratan, meskipun satu bentuk perbuatan dosa tidak pernah mereka lakukan. Fasyamila makana 'amdan aw sahwan, maka hal tersebut masuk di dalam dosa itu dilakukan secara sengaja ataupun lupa. Baik sengaja tidak mungkin, lupa tidak mungkin juga. Jadi Nabi dan Rasul semuanya itu tidak akan pernah melakukan dosa, lahiriah maupun batin, sengaja ataupun lupa, mereka tidak akan pernah melakukannya. Wa makana qabla nubuwwah aw ba'daha, apakah perbuatan dosa itu sebelum mereka diangkat menjadi nabi? Nabi kan diangkat jadi 40. Diangkat Rasul, diangkat Nabi kan usia 40. Ya, artinya Nabi sudah pernah melalui masa anak-anak. Oke, kita katakan anak-anak itu belum balik. Belum balik berarti mungkin pernah melakukan salah, dosa. Tapi ketika Nabi sudah usia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, menikah 25, Nabi itu kan sudah dewasa. Kalau sudah dewasa berarti Nabi ini sudah mungkin melakukan dosa, dan dosa itu melakukan kesalahan itu dihukumi dosa. Nah, tapi pada waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Bisa saja Nabi melakukan dosa. Nah ini masuk di dalamnya, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi pun mereka tidak pernah melakukan dosa. Dan wala farqa baina shaghirati wal kabirah, dan tidak ada bedanya di sini masa kecil dan masa dewasa. Tidak ada beda. Baik masa kecil maupun masa dewasa tidak akan pernah mereka melakukan dosa. Nah, benar hal tersebut. Tetapi, tetapi di sini. Inilah hadirin. Qad yaqa'u minhum sahwun idza tarattaba 'alaihi tashri'. Inilah masalahnya. Di sinilah penjelasan. Terkadang terjadi dari pribadi mereka tersebut lupa. Tadi kan dibilang lupa pun tidak boleh. Tapi sekarang sudah dibilang kadang-kadang terjadi juga sesuatu yang dilarang dari pribadi mereka, tetapi dalam kondisi lupa. Dan tetapi kenapa dikecualikan di sini lupa? Tadi dikatakan tidak boleh sama sekali juga. Sengaja atau lupa tidak boleh. Karena bikin dosa zahir batin tetap tidak ada pada diri Nabi. Ternyata di sini dikaitkan lagi, idza tarattaba 'alaihi tasri'. Kalau berimbas dengan lupanya mereka tersebut melanggar larangan Allah, menimbulkan hukum syariat. Menimbulkan hukum syariat.
punya implikasi, punya dampak. Apa dampak? Lupanya mereka sehingga tidak melaksanakan perintah tersebut, perintah Allah dan mereka lalai. Ada implikasi syariatnya. Jadi lupa ada dua. Lupa yang tidak membawa dampak munculnya hukum, dan lupa yang membawa kepada dampak munculnya hukum. Jadi ini ya. Jadi ini. Nah, jadi kalau kita bilang Adam tuh sengaja apa lupa makan buah kuli? Itu jadi pertanyaan. Adam tuh ayah kita tuh waktu makan buah kuli itu sengaja atau lupa? Itu jadi pertanyaan kan? Sengaja? Enggak. Lupa mungkin. Mungkin lupa, tapi mungkin sengaja. Nah, kalau kita katakan sengaja, berarti sengaja dia melanggar. Nah, itu berat hukumannya. Ya, berat hukumannya. Mungkin saja bukan diusir dari surga. Ya, mungkin dilaknat kayak setan ya. Nah, contoh, apa bedanya pelanggaran Adam dengan iblis? Sama-sama melanggar, tapi kenapa Allah Ta'ala menghukum iblis lebih berat daripada Adam? Apa bedanya? Sama kan? Sama-sama melanggar. Ya. Adam apa yang dia langgar? Allah bilang jangan makan. Silakan nikmati semua yang ada dalam surga, silakan. Mau makan apa aja boleh, mau minum apa aja boleh, mau nikmati semua yang ada dalam surga. Makan semua terserah Adam. Tidak ada pantang sih. Cuma ada satu buah namanya buah kuli, jangan dekati kata Allah. Yang disuruh jangan dekati, bukan jangan makan. Dan kalau paham orang jahil itu yang dilarang jangan dekati, makan boleh. Sama dengan jangan berzina, jangan dekati zina, berzina boleh. Mendekat ke zina kalau cuma cium dan mulut boleh, berzina yang haram. Nah, itu enggak. Ada faham. Perintah dan larangan itu jelas bagi mereka para nabi. Mereka faham betul apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan disamakan dengan kita orang awam. Berarti ketika Adam kemudian dia memakan buah kuli, kalau dia sengaja berarti dosa besar yang mengajaknya bukan sekedar diusir dari surga. Iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala sujud kepada Adam. Apa Allah Ta'ala katakan pada semua para malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Betul-betul dia sengaja. Ketika kami katakan lil malaika bagi semua para malaikat, berarti masuk di dalamnya iblis. Berarti iblisnya apa, bangsa apa ya? Iblis ini malaikat apa jin apa memang iblis setan ya? Iblis ini bangsa apa ya? Khitab sebuah iblis itu dimasukkan kepada para malaikat yang diperintahkan sujud kepada ada malaikat. Jadi semua malaikat yang ada di surga pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, maka semua mereka itu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Jadi di situ tergantung kalau bapak-bapak belajar ilmu nahwu ya, belajar sastra Arab. Illa ada istisna munqati, ada istisna muttasil. Istisna munqati berarti iblis masuk dalam istisna munqati, berarti iblis tidak masuk di dalam kelompok malaikat. Dia jin. Dan karena iblis itu tercipta dari api. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur. Kalau manusia tercipta daripada tanah. Ada min turab, ada itu dari tanah. Iblis minnar. Iblis syaitan terbuat dan jin terbuat daripada api. Wal malaikah min nur. Malaikat tercipta daripada nur. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersujud pada waktu itu adalah semua malaikat, terkecuali yang tidak sujud adalah iblis. Kalau orang mengeluarkan iblis dari kelompok malaikat, maka dia masuk dalam kelompok jin. Maka istisna di situ istisna munqati
artinya dia tidak masuk di dalam kelompok malaikat, cuma kebetulan dia berada di dalam malaikat, di dalam kelompok malaikat, sehingga kemudian dia termasuk yang diperintahkan juga. Cuma semuanya bersujud, dia yang tidak mau sujud. Meski dia bukan masuk dalam kelompok malaikat, dia juga harus bersujud karena masuk di dalam yaitu tempatnya para malaikat. Tapi ada yang mengatakan dia dulunya adalah malaikat. Iblis ini dulunya adalah malaikat, sehingga dia disebut namanya Azazil. Azazil. Kenapa disebut Azazil? Karena dia adalah malaikat yang paling banyak bersujud. Tidak ada lagi yang tidak pernah disujud oleh Azazil. Sehingga karena dia saking banyaknya bersujud, ketika disuruh sujud kepada Adam, dia merasa lebih hebat daripada Adam. Jadi intinya apa? Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, aba wastakbara. Aba ini enggan. Berarti sengaja. Iblis sujud kepada Adam. Sengaja. Memang kepada Allah langsung dibilang pada Allah langsung berkata. Wastakbara qadhan, bukan sengaja saja dia katakan bukan sujud kepada Adam. Tapi menyombongkan diri lagi dia kepada Allah Ta'ala. Berarti sengaja dia, bukan tidak sengaja. Maka dosa yang disengaja berat hukumnya dibandingkan dosa Adam. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, Adam melakukan tak sengaja. Adam melakukan makan buah kuli itu lupa. Maka jangan menyalahkan ayah kita. Karena kenapa? Lupa. Sama seperti orang makan siang hari waktu bulan Ramadan. Kan haram makan nasi siang-siang. Tapi waktu ditanya, ya Wak, apa nak yang ibu? Ya bulan puasa ya Wak. Kalau nanti kau astagfirullahaladzim, berdosa. Apa berdosa? Berdosa ya Wak itu makan siang-siang. Karena berdosa, karena sengaja bodoh. Apa wajib Allah Ta'ala hukum orang yang makan siang hari di bulan Ramadan karena lupa? Tidak dihukum. Maka Adam demikian juga. Adam itu melanggar lupa, bukan sengaja. Beda dengan iblis. Kalau iblis memang sengaja iblis. Tapi kalau Adam lupa, Adam tuh lupa, asik makan. Assalamualaikum. Udah makan. Apa namanya? Menyangkut di tenggorokan. Keluarlah zakun. Inilah bapak-bapak punya kaki gara-gara itu. Ibu-ibu payudara itu gara-gara Hawa makan tuh nyangkut di dada, besar dadanya. Kita nyangkut sini. Maka perempuan mau robah ke langit tetap nampak laki-laki di sini. Gak bisa ditutup ini, gak bisa dioperasi plastik nih. Ini dah fitrah nih, bawaan kita dari kakek kita sana, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini lupa. Jadi ketika dia jatuh baru sadar, baru dia menyesal karena dia tidak sengaja terlanjur tertipu dengan tipu daya iblis. Kemudian dia lari di dalam surga, Adam lari dengan Hawa dalam surga. Mau sembunyi di mana? Allah lihat, karena aurat mereka terbuka. Aurat mereka terbuka dengan sebab mereka memakan buah kulli. Aurat mereka terbuka. Maka Adam dalam kisah itu dia berusaha mengambil daun-daun pohon yang ada dalam surga, kemudian dia tutupi auratnya. Jadi kemudian diusir dari surga. Artinya apa? Itu hukuman. Nabi kalau melanggar larangan Allah Ta'ala tidak disengaja pun ada hukuman. Hukuman. Tapi ini mungkin iya, mungkin tidak. Ini penjelasannya mungkin iya, mungkin tidak. Dan lahiriah hukuman, hakikatnya bukan hukuman. Coba kita lihat, andai kata tidak dihukum, turun dari bumi, kulak itu
India dan Hawali Jeddah di kota Makkah, ribuan kilo terpisah jarak. Dan mereka hidup susah, sampai di bumi susah. Mau makan nggak bisa seperti di surga, tinggal minta datang makanan. Jadi mereka harus mulai menanam benih, mulai beternak, mulai mencari air, bikin rumah, harus bikin pondok, belajar untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi susah mereka hidup di dunia ini. Artinya apa? Ketika mereka melakukan sesuatu meski di dalam keadaan tidak disengaja, ada hukuman. Tetapi menurut saya ini bukan hukuman, karena di sini sudah dijelaskan. Kalau sesuatu dilakukan oleh para nabi melanggar larangan Allah Ta'ala, sengaja atau tidak disengaja, maka itu termasuk perbuatan dosa. Tetapi kalau tidak sengaja itu dilakukan karena ada iradah Allah Ta'ala untuk menerapkan sebuah syariat, aturan, maka tidak berlaku itu sebagai hukuman. Berarti Adam tidak berdosa. Berarti Adam tidak bersalah. Ngerti ya kan? Makanya jangan suuzon kepada Adam. Jangan suuzon kepada Nabi Adam. Karena kenapa? Adam tuh lupa terbagi dua. Lupa yang tidak menimbulkan dampak hukum syariat yang baru, dan lupa yang menimbulkan dampak hukum syariat. Ada yang menimbulkan dampak syariat baru, ada yang tidak menimbulkan dampak. Dan pada Adam alaihissalam menimbulkan dampak. Karena apa? Allah tidak ingin manusia semuanya itu beranak pinak di surga. Jadi gitu. Kalau enggak, kita semua dalam surga ya Allah. Anak tanya udah, anak susah udah tanya lagi jumpa. Berarti semestinya bukannya harus berterima kasih kepada Nabi Adam. Karena memang kehendak Allah Ta'ala itu kita ini bukan di surga. Kita ini harus ke dunia dulu, diuji dulu. Udah selesai ujian, baru naik kelas, masuk ke dalam surga. Jadi Adam intinya yang ingin kita sampaikan di sini maksud. Dan dia bersifat dengan sifat sama seperti Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, yaitu bersifat dengan sifat yang wajib, yaitu amanah. Maka Adam juga termasuk Nabi yang al-amin, Nabi yang terpercaya. Nah, jadi kan bisa kita lihat, oh ini sekilas orang tidak mengerti kalau dia ceramah mengatakan Adam itu melakukan dosa. Ya kan banyak dari dia. Nanti dia nggak kaji, dia nggak teliti, nggak pahami betul-betul. Apa makna pengertian ada melanggar larangan Allah dalam surga? Apakah sengaja atau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja pun berdosa, tapi tidak sengaja terbagi kepada dua. Tidak sengaja yang menimbulkan dampak syariat, ada sengaja yang tidak menimbulkan dampak syariat. Yang sengaja, yang tidak sengaja dilakukan oleh para nabi melanggar syariat, dilakukan tidak secara sengaja, tapi tidak menimbulkan dampak syariat, itu berdosa mustahil ada pada para nabi. Tetapi tidak sengaja, lupa melanggar aturan Allah Ta'ala, tapi menimbulkan dampak syariat, itu bukanlah satu dosa yang membuat mereka hilang sifat amanah, terpelihara daripada perbuatan dosa zahir dan batin. Jadi di sini idza tarattaba alaihi tasyri'un. Nah, betul kata pengarang kita, kata Syekh Al-Bajuri. Kadang terjadi dari mereka para nabi dan rasul lupa. Artinya boleh lupa. Tapi ada lupa yang dosa. Baik sengaja ataupun lupa, kalau melakukan perbuatan yang dilarang, tetap mereka tidak mungkin. Tapi kadang-kadang terjadi, tetapi lupa yang menimbulkan dampak munculnya hukum syariat. Contohnya, apa ada terjadi pada diri Nabi kita? Ada. Aturan dilanggar oleh Nabi, ada, tapi lupa. Lupa yang bagaimana? Lupa menimbulkan dampak syariat atau tidak? Tidak mungkin tidak menimbulkan dampak syariat. Kalau tidak menimbulkan dampak syariat, itu sudah tidak amanah Nabi. Nah, jadi contohnya pada diri Nabi kita seperti apa? Kama fi salamihi sallallahu alaihi wasallam min as-salati qabla tamami salat sahwan li ajli bayani ahkami sahwi. Contoh apa yang terjadi
kan jangan dulu salam kalau belum sempurna rukun-rukun di dalam sholat. Nah, tapi Nabi dalam satu praktek suatu hari ketika sholat, Nabi salam keluar dari sholat sebelum sempurna rukun sholat. Berarti Nabi kan ditanya sahabat, sahabat, Nabi, ini sholat udah ditambah rakaat atau dikurangi Nabi? Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, aneh juga sholat hari ini, mungkin 5 rakaat atau 4 rakaat atau 3 rakaat. Ya, kalau sholat 4 rakaat, kenapa Nabi bikin menjadi 5 rakaat? Atau sholat 4 rakaat Nabi bikin menjadi 3 rakaat, kurang 1 rakaat. Dan jadi ada sahabat yang bertanya ketika Nabi selesai sholat, ada yang tidak pas. Nah, ketika selesai sholat, Nabi kemudian melaksanakan, yaitu praktek memberikan contoh tentang sujud sahwi. Jadi di sini hukum munculnya sujud sahwi. Kalau Nabi tidak dilupakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan orang tahu bagaimana cara untuk menutupi ketika orang mengerjakan sholat meninggalkan rukun atau meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu kan harus ditutup, ya, harus ditutup dengan sujud sahwi. Wajib hukumnya ditutup dengan sujud sahwi. Jadi di sini apa? Nabi lupa atau Nabi sengaja salam padahal belum sempurna sholat? Kalau Nabi sengaja berarti Nabi melanggar aturan di dalam sholat. Kalau Nabi tidak sengaja berarti Nabi lupa. Kalau Nabi lupa berarti Nabi tetap berdosa. Jangankan sengaja, tidak sengaja saja berdosa kalau pada Nabi. Tetapi karena di sini menimbulkan dampak hukum yang ingin diterapkan oleh Allah Ta'ala, maka hal itu disengajakan oleh Allah Ta'ala. Nah, disengaja dibuat lupa oleh Allah Ta'ala agar muncul penjelasan tentang hukum yang baru yang belum diketahui pada masa itu. Apa hukum di sini? Ialah munculnya tasyri', pemberlakuan syariat, yaitu sujud sahwi. Nah, di sini dikatakan li ajli bayani ahkam sahwi, Nabi lupa sebelum menyempurnakan sholatnya. Nabi mudah salam, Nabi lupa, dan lupanya itu karena Allah Ta'ala lupakan. Hal itu demi untuk menjelaskan hukum lupa di dalam sholat. Nah, titik sampai di situ. Berarti ini kan ada kaitan dengan Adam. Ini ada kaitan dengan Nabi Adam. Berarti Adam itu lupa dan dibuat lupa sama Allah. Dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia lupa, muncul apa aturan yang berlaku pada masa itu? Turun. Artinya apa? Ketika Adam dia lupa, dibuat lupa oleh Allah Ta'ala, dan lupanya itu berimplikasi ada aturan baru, tidak boleh lagi hidup di surga, tapi harus turun ke bumi. Maka itu lupa tidak berdosa. Ya, itu lupa yang tidak berdosa. Berarti Adam tidak berdosa meski melanggar aturan Allah Ta'ala. Sama seperti orang makan nasi di siang hari bulan Ramadan. Melanggar tidak tuh? Tidak boleh makan nasi waktu bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi berdosa tidak? Anak berdosa, Pak Nina berdosa. Anak sengaja Monyo Nabi tuh cip tuonya tetap tidak mungkin ada pada Nabi, kecuali kalau tuonya menimbulkan, yaitu muncul hukum yang baru. Nah, ini makanya tentang Nabi Adam, ayah dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, udah paham kan? Berarti Nabi Adam tidak berdosa. Nabi Adam tidak berdosa.
Ya. Jadi Nabi Adam diusir dari surga, melanggar larangan Allah. Nah, tetapi tidak berdosa. Haiwan itu melanggar larangan Allah Taala, hanya berdosa. Ya, kaguran tentunya macam-macam juga apa? Yang penyambut. Itulah bentuknya mengaji. Beda mengaji dengan ceramah. Kalau dengar ceramah mungkin kita sekilas tidak bisa kita fokus. Tapi kalau mengaji kita bisa fokus. Nah, mungkin ada kesempatan kalau tunggu-tunggu bapak-bapak mau tanya. Ada pertanyaan silakan. Nah, bisa dijelaskan, masih ada waktu untuk menjelaskan. Kira-kira masih ada enggak ganjalan di hati? Ini namanya. Belum tetap berarti adanya berdosa. Untungnya adalah hati lagi nya. Untungnya anak dia. Berarti yang berdosa Hawa. Hawa berdosa tidak? Hawa bukan Nabi. Hawa itu istri Nabi. Hawa itu bukan Rasul. Ya, kalau dia lupa pun tidak berdosa. Kalau Adam dia lupa tidak menimbulkan dampak munculnya hukum baru, berdosa, dia tetap salah. Dan kalau Hawa umum berdampak menimbulkan hukum atau tidak menimbulkan hukum, kalau lupa Hawa tidak berdosa. Lupa. Tadi maknanya ada salah. Tapi meski demikian mereka merasa bersalah. Yang kelebihan Adam dengan Hawa. Walaupun awalnya tuh Adam dengan Hawa tuh lupa, tapi malunya kepada Allah luar biasa. 200 tahun sujud angkat muka ke langit. Itu malu kepada Allah. Merasa itu dosa besar. Padahal lupa dan sengaja dibuat oleh Allah Taala. Jadi apa salahnya Adam? Tapi selaku hamba yang taat kepada Allah, dia rasa itu cukup besar sekali dosanya. Dengan 200 tahun Adam ketika turun ke bumi, sujud minta ampun kepada Allah Taala. Ada berani kalau langitnya. Sebelum ada pengumuman dari Allah, ada udah saya ampunkan engkau. Anak berani kalau langit malih Allah Taala. Malih Allah Taala. Jadi Adam turun ke bumi sujud terus ratusan tahun. Baru dan turun perintah. Ada seruan dari Allah Taala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat-tawwabur rahim. Maka kemudian Adam mendengar kalimat-kalimat dari Tuhannya. Fataba alaihi. Maka Allah memberi ampunan kepada Adam alaihissalam. Innahu huwat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Di dalam kisah itu dikatakan Adam sujud ratusan, ada 200 tahun. Alasan kenapa? Karena malu kepada Allah. Sudah melanggar makan 2 kali. Malu kepada Allah karena melanggar makan 2 kali. 200 tahun enggak berani angkat muka. Kita macam-macam kita makan. Yang koruptor entah apa yang dia makan. Wallahu a'lam. Yang makan harta anak yatim, yang rampas harta orang. Dan tidak ada malu kepada Allah Taala. Tidak ada malu kita kepada Allah Taala. Kakek kita tuh, ayah kita tuh sekali buat dosa, ratusan tahun sujud gak berani lihat langit. Gak berani lihat. Kalau lihat langit ada juga yang bantah. Kalau itu kan lihat langit berarti Allah di langit. Bukan. Langit itu tempatnya yang paling tinggi. Simbol ketinggian itu langit. Dan kebetulan surga itu di atas langit. Kita baca kisah Isra Mi'raj itu kan. Nabi Isra Makkah Madinah naik Mi'raj ke atas langit, tembus langit ke-7, kemudian lihat surga di sana. Nanti di langit itu di mana? Surga itu di mana? Di langit kan. Jadi tempatnya dulu di langit, di atas langit. Allah di mana? Allah tidak ada tempat. Allah tidak butuh tempat karena tempat Allah yang buat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Jadi dipandang langit itu menunjukkan simbol ketinggian saja, bukan berarti Allah di atas. Jadi dia malu melihat ke langit karena Allah Taala pasti mengetahui di mana posisi Adam. Jadi Adam yang tidak berdosa tetap merasa bersalah sehingga dia minta ampun kepada Allah dengan Allah. Minta ampun, minta maaf kepada Allah Taala. Jadi ini ayatnya itu kita bikin dosa lebih parah dari kakek kita. Mestinya kita ditendang ke neraka dan mungkin kita disepak ke neraka. Kalau dia diusir dari surga.
Satu kali saja. Dan itu nggak sengaja. Kita sengaja. Dan bukan sekali. Tak ada berapa kali kita bikin maksiat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Itulah Nabi kita di ayat ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah kita 100 kali sehari semalam itu istighfar. Apa salah Nabi? Apa dosa Nabi Muhammad? Sampai Nabi itu 100 kali istighfar kepada Allah dalam satu hari satu malam itu tidak kurang 100 kali Nabi istighfar kepada Allah. Apa dosa Nabi? Nabi maksud. Nabi terpelihara terjaga dari dosa. Lantas kenapa Nabi minta ampun kepada Allah? Apa dosanya? Tidak ada dosa Nabi. Cuma Nabi merasa tidak banyak bersyukur kepada Allah. Kurang syukurnya kepada Allah. Kalau kita bukan kurang syukur, kurang asal, kurang ajar, kurang pantas, kurang adab kepada Allah. Mau istighfar astagfirullahaladzim 3 kali habis sholat aja lupa kita kepada Allah. Habis sholat astagfirullah pun nggak sempat baca istighfar. Kita masih rasa nggak ada dosa kita kepada Allah. Habis sholat astagfirullah berarti udah sholat dah. Cukup. Nanti nggak ada salah 100 kali mah. Ini udah dikasih contoh Rasulullah pada kita. Adam pun udah memberi contoh pada kita. 200 tahun nggak berani angkat muka. Itu pun bukan salah, bukan dosa, nggak sengaja. Tapi minta ampun kepada Allah karena ketidaksengajaan itu. Nah, kita manusia ini luar biasa bakat. Nah, jadi semestinya kalau Nabi 100 kali minta ampun kepada Allah, kita ini 1000 kali minta ampun sama Allah. Nggak cukup kita ini 100 kali. Seharusnya kita ini 1000 kali istighfar sehari semalam. Ya. Nah, cuma banyaknya tak sanggup. Maka sunnahlah habis sholat 5 waktu itu minimal 3 kali astagfirullahaladzim. Dan Nabi itu habis sholat Nabi istighfar 3 kali. Tapi dari riwayat yang lain sesudah itu Nabi istighfar lebih dari itu. Cuma diajarkan kepada umatnya karena tidak semua umat yang ini mampu lama berzikir istighfar, maka diajarkan minimal 3 kali istighfar. Ini imam dan ayah yang dimuliakan Allah. Jangan suuzon kepada Nabi Adam alaihissalam. Mungkin keterangan ini banyak tidak difahami juga oleh para penceramah, sehingga para penceramah ketika menyampaikan Adam telah berdosa. Padahal Adam tidak berdosa. Adam itu maksud dia Nabi, wajib bersifat dengan sifat amanah. Artinya tidak jatuh dalam perbuatan haram dan makruh. Wallahu a'lam bishawab.